Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih la yakhafu lawmata la'im hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Betapa indahnya pagi hari ini kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat perjuangan kita dan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita bisa mengawali dengan ruku' sujud, menghamba mengabdi kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Inilah yang kita yakini jalan untuk mulia di sisi Allah. Inilah yang kita yakini jalan untuk menggapai kebahagiaan dunia, terutama akhirat kelak. Ketika kita bangun tidur, kemudian kita mendapatkan keadaan aman di tempat tinggal kita, badan kita sehat, dan ada makanan untuk satu hari, itu seakan-akan dunia seisinya Allah anugerahkan kepada kita. Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa wajada ta'ama yaumihi faka'annama khizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari aman di tempat tinggalnya, tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah, badannya sehat dan ada makanan untuk satu hari, seakan-akan dunia Allah anugerahkan atau Allah berikan kepadanya. Ketika dia bangun tidur, dia puji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia bersiap-siap untuk menunaikan kewajiban besar di waktu subuh. Dia taharah, kadang-kadang wudu, kadang-kadang harus mandi, kemudian rukuk dan sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqamah setiap pagi seperti ini sampai satu saat kita tidak ada di dunia yang fana ini. Demikian juga di waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Apalagi ini sudah menjelang bulan Ramadan, kita harus siap-siap untuk menjaga, menyempurnakan sholat 5 waktu kita sebagai salah satu persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan yang penuh berkah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makin hari Ramadan semakin dekat, dan suatu saat nanti Ramadan pasti tiba. Tinggal ngitung hari. Bahkan insya Allah Ahad pekan depan itu kita sudah ada di bulan Ramadan. Betul ya? Ahad depan Ramadannya sudah pasti, tinggal kitanya
Apakah kita ini ketemu dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya. Oleh karena itu di saat-saat seperti ini kita gencar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat istimewa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mendalami dua hal. Yang pertama adalah tentang bulan Ramadan. Yang kedua tentang siam atau tentang puasa yang Allah wajibkan di bulan tersebut. Coba kita ingat-ingat kembali ya. Seberapa istimewanya sih Ramadan itu? Kalau kita hidup hanya mengandalkan panca indera, maka yang kita jangkau, yang kita ketahui hanyalah hal-hal yang konkret, yang nyata. Perhatikan baik-baik. Tidak ada bedanya dengan orang lain. Nah, kita sebagai orang Islam, kalau seandainya hidup kita ini hanya mengandalkan panca indera, penglihatan, pendengaran, tidak ada bedanya dengan orang ateis. Tidak ada bedanya orang di luar Islam yang sama-sama normal panca inderanya. Gak ada apa-apa sebatas yang kita jangkau dengan panca indera kita. Saya ambil contoh. Orang pergi ke masjid di waktu subuh, itu kalau cuman dilihat, ya dia keluar dari rumah, melangkah beberapa langkah ke masjid, yang kelihatan tuh dia berdiri, kemudian nanti membungkuk, kemudian dia apa namanya? Bahasanya apa? Ya, ini sujud, dia mencium karpet. Gak lebih dari itu. Nanti pulang lagi seperti itu. Tapi kalau kita lihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, orang ini mengamalkan firman Allah, warka'u ma'ar raki'in. Orang ini melakukan amalan yang sangat istimewa. Wudu dari rumah dengan wudu yang sempurna, keluar ke masjid dengan niat untuk menunaikan sholat 5 waktu, itu setiap langkahnya itu nilainya tinggi sekali. Dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Mengangkat dosa, menghapus dosa, mengangkat derajat, menghapus dosa, mengangkat derajat. Salat subuh berjamaah itu kalau kita melihatnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salat Isya berjamaah itu ganjarannya seperti qiyamul lail separuh malam. Salat subuh berjamaah itu fadilahnya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Kalau kita lihat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang lain, salat berjamaah itu ganjarannya 27 kali lipat. Beda banget kan ketika kita melihatnya hanya itu orang ngapain itu keluar dari rumah menuju masjid, kemudian rukuk, sujud, setelah itu zikir dan balik pulang. Sama dengan kegiatan yang lain, keluar dari rumah bawa sepeda, ngayun sepeda, sama beraktivitas. Tapi kalau kita melihatnya berdasarkan kitabullah dan sunnah, ini amalan luar biasa. Termasuk bangunan masjid ini. Kalau kita melihatnya berdasarkan penginderaan kita, ya mungkin sebuah bangunan yang tidak terlalu istimewa. Tapi kalau melihatnya pakai kitabullah dan sunnah, akan terlihat betapa istimewanya masjid. Betapa masjid ini menyimpan potensi yang luar biasa. Nah, seperti tadi diantaranya ganjaran sholat berjamaah Jumatan. Orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang hatinya tertaut di masjid, itu dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya termasuk salah satu
dari 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya tertaut di masjid. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia responsif, mondar-mandir ke masjid untuk memenuhi panggilan itu. Baik, demikian juga saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin. Ada muslimat gak itu? Ada kaum muslimat? Gak ada? Nah, baik. Demikian juga kita melihat bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kalau kita lihat hanya dengan kasat mata, apa bedanya dengan bulan yang tidak ada? Gak ada. Coba antum lihat kalender. Bulan Ramadan antum bandingkan dengan semua bulan yang lain, antum cermati, antum lihat dengan teliti, jeli, tidak ada bedanya. Komposisi harinya itu juga, jumlahnya. Tapi kalau kita melihatnya berdasarkan kitabullah dan sunnah, akan terlihat betapa istimewanya bulan ini. Maka sekali lagi mari kita biasakan orang Islam itu hidup melihat sesuatu itu berpedoman kepada pedoman kita. Apa yang kita imani, apa yang kita tekuni dalam mendekatkan diri kepada Allah, akhlak kita, pedoman halal dan haram, baik dan buruk, hak dan batil, ya. Kita ukur dengan ukuran kitabullah dan sunnah. Baik, coba kita renungkan ya, apa istimewanya bulan Ramadan kalau kita melihatnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Kita dari Al-Quran dulu, dengan Al-Quran dulu. Apa istimewanya ikhwatal iman? Ada enggak bulan yang disebut oleh Allah namanya di dalam Al-Quran selain Ramadan? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Ada? Coba renungkan. Setahu saya tidak ada. Yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran satu-satunya bulan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah mengkhabarkan bahwa Allah menetapkan jumlah bulan itu 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. 12, tapi tidak disebutkan secara rinci Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ashhur hurum, itu jumlahnya 4. Itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara rinci. Yang menyebutkan Ashhur hurum itu bulan-bulannya, nama-nama bulannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Ashhur hurum itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, awas. Jangan Safar. 3 berurutan, yang satu itu misah, Rajab. Nah, Ashhur hurum tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut. Demikian juga ketika Allah menyebut Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulannya juga cuman Allah sebutkan secara global. Rasulullah yang menyebutkan secara rinci. Tapi kalau Ramadan ya, kita temukan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Benar nggak? Kalau salah nggak apa-apa kalau saya koreksi. Ada ustadz bulan lain yang disebut oleh Allah, bulan apa? Setahu saya Ramadan. Tayyib. Demikian juga kalau kita melihat Ramadan berdasarkan Al-Quranul Karim, Allah pilih sebagai bulan untuk mewajibkan hambanya berpuasa. Sehingga puasa ini populer, masyhur disebut puasa Ramadan. Atau siam Ramadan atau saum Ramadan. Dan juga kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Qadar itu ada Lailatul Qadar, ternyata Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Sehingga dari sini jelas Ramadan itu istimewa banget. Bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan hamba-hambanya berpuasa. Tidak ada puasa yang wajib selain itu. Tidak ada puasa yang wajib selain
puasa Ramadan, kecuali kalau orang itu nadar mewajibkan dirinya sendiri. Tapi yang asli yang diwajibkan oleh Allah puasa itu hanya puasa Ramadan. Demikian juga Allah mengkhabarkan Al-Quranul Karim diturunkan dahulu di bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Kita lihat berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Sabiq rahimahullah ketika berbicara tentang fadlu syahri Ramadan, keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan, di kitab Fiqhus Sunnah, beliau mengutip beberapa hadis. Di antaranya An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma hadara Ramadan, ketika Ramadan tiba. Jadi suatu saat ketika Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidatonya seperti ini. Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebut syahrul Ramadan dengan sifat, dengan sebutan mubarak, bulan penuh berkah. Kalau kita bicara al-barakah, barakah itu jalurnya ya, al-barakatu minallah. Keberkahan itu sumbernya dari Allah. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qad ja'akum syahrun mubarak, itu bisa kita jabarkan agak detail sedikit. Telah datang bulan yang Allah limpahkan keberkahan di dalamnya. Baik, kalau kita sudah mengetahui sesuatu itu mubarak, diberkahi oleh Allah, maka berikutnya adalah bagaimana caranya kita berusaha untuk meraih keberkahan itu. Ini Al-Quran, kitabun mubarak, kitab yang diberkahi. Kita untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran bagaimana? Kita baca Quran itu kalau ikhlas ganjarannya per huruf. Ya, banyak keberkahan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Baru belajarnya saja itu sudah istimewa. Keberkahannya kita amalkan, karena Quran itu diturunkan oleh Allah untuk petunjuk. Begitu gambarannya ketika kita mengetahui Al-Quran itu kitab mubarak, bagaimana supaya kita dapat keberkahannya. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan sabda beliau, ufturida alaikum siyam, diwajibkan atas kalian puasanya. Nanti akan kita kupas sendiri tentang puasanya ini. Kita bicara keistimewaan Ramadan terlebih dahulu. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pintu surga itu jumlahnya ada 8 dalam hadis yang lain. Jadi kita umat Islam itu mengenal surga itu pintunya 8 melalui penuturan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, khusus untuk puasa, untuk orang-orang yang punya amal puasa. Ya. Pintu masuknya ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Waktu di dunia dia berlapar-lapar, haus, menahan haus. Kalau puasanya diterima oleh Allah, nanti mendapatkan kehormatan masuk surganya itu melalui pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu ada kaitannya dengan Ar-Ray. Ray itu ini dahaga ini sudah hilang. Jadi pintu seger lagi, itu enggak dahaga lagi. Ini ingat-ingat, di dunia ini kita sabar, berlapar-lapar, berhaus-haus, menahan haus. Semoga nanti puasa kita diterima oleh Allah dan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Rayyan. Allahu Akbar. Kemudian watughlaqu fihi abwabul jahim, ditutuplah
di bulan Ramadan itu pintu-pintu jahim, pintu neraka. Nama neraka itu banyak, salah satunya yang paling mengerikan misalnya Jahannam, Jahim. Nah ini Rasulullah menyebut abwabul jahim. Kalau pintu neraka ada berapa jemaah sekalian? Ada 7. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi lebih banyak pintu surga ya, selisih 1. Pintu surga 8, pintu neraka ada 7. Watughallu fihi syayatin. Dan di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Ulama menjelaskan maradatus syayatin, setan yang sehari-harinya itu kerjaannya jahat banget, ngalang-ngalangi orang ibadah di bulan Ramadan dibelenggu, diikat. Ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu bulan yang lebih baik dari, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau dikonversi ke tahun, dihitung pakai skala tahun, berapa itu? Nah, ya, kadang-kadang begini ini, puluhan tahun kita mendengar atau membaca ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tapi lewat begitu aja, tidak pernah kita renungkan. Ternyata 1000 bulan itu ya lama. 83 tahun berapa bulan itu? Ya lebih dari 80 tahun. Saya yakin yang hadir di sini semuanya belum ada yang 1000 bulan. Umur umat Rasulullah Muhammad SAW yang cekap, yang pendek-pendek ini ya, itu dikompensasi oleh Allah dengan fadilah Lailatul Qadar. Beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih istimewa daripada ibadah 1000 bulan non-stop. Jadi kalau yang sedang qiyam, yang sedang sholat, yang sedang tilawah, yang sedang nangis-nangis mohon ampun kepada Allah bertaubat, amal solehnya yang bertepatan dengan ibadah dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nah kalau ada Lailatul Qadar tapi orang ini tidur, apalagi maksiat wal'iyadzubillah, gak ngapa-ngapain, bagi orang yang keadaannya seperti ini dapat apa dia? Ya kalau sedang maksiat kita malah khawatir jangan-jangan maksiatnya itu lebih baik daripada, lebih parah daripada. Tapi saya tidak berani memastikan itu karena saya tidak mendapatkan penjelasan itu. Yang jelas adalah amal ibadah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ibadah. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Kemudian Syalbani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih li ghairi. Hadis yang kedua masih ada kesamaan dengan hadis yang pertama tadi, tapi ada tambahannya. Ini yang membuat kita mengetahui bahwa Ramadan itu dahsyat banget, istimewa banget. Di samping tadi ada pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Ada tambahan dalam hadis yang kedua yang dikutip oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah. Qala wa yunadi fihi malakun. Di bulan Ramadan itu ada malaikat yang menyampaikan seruan, memotivasi hamba-hamba Allah supaya memanfaatkan Ramadan itu untuk kebaikan, menasehati orang-orang yang selama ini sebelum Ramadan itu bermaksiat agar berhenti. Begini seruannya, ya baghiyal khairi absyir. Wahai orang-orang pemburu-pemburu kebaikan, orang yang suka dan gemar kebaikan, yang memang hidupnya itu untuk berburu kebaikan ya. Dia tunaikan kewajiban-kewajiban, dia tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia jauhi yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan, bahkan yang dimakruhkan juga dia berusaha menjauhinya demi meraih ridha Allah, demi meraih kecintaan Allah, demi meraih apalagi maghfirah dan lain sebagainya. Absyir, berbahagialah Anda, musim berlomba-lomba dalam kebaikan telah tiba. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang pemburu keburukan,
Orang-orang yang kerjaannya maksiat, absir, berhenti Anda, jeralah Anda, stop. Dan seruan ini disampaikan oleh malaikat hatta yanqadhiya Ramadan, hingga Ramadan itu berakhir. Ini masalah gaib ya, yang menyerukan malaikat. Nah, seruannya juga tidak kita dengar, tapi kita yakini. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullah. Baik, fatal iman. Akhir-akhir ini populer banget hadis yang menyatakan, ya, kalau di pagi hari itu ada 2 malaikat yang turun. Satunya mendoakan untuk orang-orang yang dermawan. Doanya apa untuk orang-orang yang dermawan? Ini populer banget, bahkan bisa menggugah kaum muslimin untuk semangat sedekah subuh. Itu dipakai hadis ini di masjid-masjid, sehingga infak subuh itu melonjak akhir-akhir ini. Salah satu sebabnya adalah hadis ini dipopulerkan. Kalau ini tadi kan Rasulullah mengkhabarkan di bulan Ramadan itu malaikat menyampaikan seruan, memotivasi hamba-hamba Allah untuk beramal soleh. Yang ahli maksiat dimotivasi, stop, berhenti kamu. Ternyata ada juga yang sudah populer sekarang ini, malaikat yang turun ke bumi mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang-orang yang menginfakkan hartanya. Dapat doa dari malaikat. Dan kadang-kadang juga dapat doa dari orang yang mendapatkan kebaikannya. Sering misalnya pengurus masjid itu mendoakan orang-orang yang berinfak, jazahumullahu khairan, semoga Allah berkahi, semoga Allah terima amalnya. Itu yang dari orangnya. Kalau dari malaikat doanya tadi. Yang pelit, Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Orang-orang yang nggak bayar zakat itu mungkin aman di dunia ini, nggak ada yang nyentuh. Negara juga tidak hadir ngurusi orang-orang yang tidak membayar zakat. Paling-paling dihimbau saja. Ada badannya, Basnas misalnya, tapi kan tidak memaksa. Malaikat mendoakan dengan doa yang mengerikan untuk orang yang pelit. Ukuran pelit itu misalnya dia muzaki tapi dia tidak keluarkan zakatnya, kena doa ini. Itu kalau yang mendoakan ustadz, mungkin orang juga bisa mangkel gitu ya. Apa sih sampai segitunya? Kalau misalnya ada, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya, yang nggak membayar zakat. Itu dimusuhi banyak orang itu. Tidak usah ustadz, tidak usah kiai yang mendoakan ini, sudah diwakili oleh hamba Allah, malaikat. Nah, malaikat makhluk yang istimewa yang tidak pernah. Ini ikhwatal iman, ya. Ketika kita melihat Ramadan dengan Al-Quranul Karim, dengan hadis-hadis Nabi SAW, terlihat istimewanya. Sekarang kita merenung, kalau kita sudah tahu Ramadan itu seistimewa ini, kira-kira sikap kita itu bagaimana? Maka jangan heran kalau kita mendengar atau mendapatkan riwayat yang menyatakan orang-orang soleh terdahulu itu 6 bulan pasca Ramadan, mereka itu berdoa agar amalnya di Ramadan yang lalu itu diterima oleh Allah. Ini perhatikan, ini teladani. Kadang-kadang ada orang itu beribadah di bulan Ramadan, setelah Idul Fitri itu merasa bersih dari dosa, seakan-akan sudah ada jaminan dari Allah bahwa amalnya itu diterima. Lebih parah lagi, orang ini sebenarnya sangat minim kebaikannya di bulan Ramadan, tapi ketika ketemu Idul Fitr dia begitu pede, menyifati dirinya, asik, hari ini saya sudah bersih dari dosa, kembali kepada fitrah. Ini diperparah oleh uraian-uraian para khatib Idul Fitr yang umumnya menguraikan Idul Fitr itu kembali kepada fitrah, bersih dosa kita. Ini pemahaman yang berbahaya. Setelah kita beramal saleh, puasa, menjaga sholat 5 waktu, tarawih dan lain sebagainya, memperbanyak tilawatul Quran dan seterusnya, itu tidak boleh kita menyatakan diri kita itu bersih dengan sebab amal itu, karena kita tidak tahu. Maka di hari raya itu mestinya kita ketar-ketir, jangan-jangan puasa selama ini tidak diterima.
Jangan-jangan tarawih saya selama ini cuma capek saja. Jangan-jangan tilawah saya tidak. Itu harus ada kekhawatiran, tapi jangan full khawatir. Dikombinasi juga dengan roja, dengan harapan. Semacam doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi orang-orang yang telah mujahadah ibadah di bulan Ramadan itu, mereka setelah itu 6 bulan mereka memohon kepada Allah agar amalnya diterima. 6 bulan berikutnya sudah memohon kepada Allah agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Karena istimewanya seperti itu tadi. Nah sekarang kita merenung, kalau ini sudah kita kantongin ilmu ini. Di luar sana belum tentu orang Islam itu punya ilmu ini. Yang tidak pernah taklim atau tidak pernah mendengar uraian ini, nggak tahu. Bahkan bisa jadi bulan Ramadan itu bulan yang berat kita ketemu dengannya, barang-barang mas, kebutuhan mahal dan lain sebagainya. Kita membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk keperluan Ramadan. Ya. Coba kita renung, seandainya kita ini sudah mengantongi ilmu ini, tapi kita tenang-tenang aja. Gak ada kerinduan untuk ketemu dengan Ramadan. Kita tidak berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Kemudian kita juga tidak ada persiapan yang matang. Mau ngapain nanti di bulan Ramadan? Yang lebih mengerikan lagi, Muslim mendapatkan ilmu istimewa, bersumber dari Allah, bersumber dari Rasulullah, sama sekali tidak ada niat untuk berbuat baik di bulan istimewa ini. Seakan-akan dia merespon informasi akhbar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sikap pasifnya itu, seakan-akan kalau orang sini. Saya itu agak nggak luas saya kalau berbicara orang sini karena agak ini juga. Ya, tapi yang asli sini, yang asli Bekasi, yang asli Betawi, seakan-akan dia itu halnya ya, karena dia pasif banget, tidak peduli. Seakan-akan dia merespon informasi istimewa tentang Ramadan tadi, seakan-akan dia mengatakan begini. Kalau ucapannya sih enggak, tapi halnya, keadaannya itu kalau diterjemahkan, kalau diucapkan, seakan-akan apa? Mungkin pikirin mau dibuka kayak pintu surga, kayak mau ditutup, kayak pintu neraka mau dibuka, mau ditutup, kayak setan mau dibunuh, gak pikirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang beragama Islam mendapatkan berita seistimewa ini dan tidak ngefek, tapi kalau urusan dunia itu dia kejar-kejar sampai kadang-kadang harus lewat samudra kemana-mana. Semangatnya untuk mendapatkan dunia luar biasa, tapi ketika mendapatkan kabar bahwa Ramadan sedahsyat itu istimewanya, dia tidak tergerak. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak, orang yang seperti ini tidak sedang baik-baik saja, ikhwatal iman. Sebagaimana kalau ada orang sudah tahu bahwa sholat berjamaah itu ganjarannya segitu dahsyat tadi, telinganya dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian gak minat untuk merespon. Muslim, ini bukan masalah sepele. Sampai kapan Anda bisa begitu? Padahal Rasulullah mengajarkan ilmu tentang kematian. Orang itu nanti kalau sudah mati di alam barzah itu yang nemeni amalnya. Baik, maka dari sini ya, Ramadan itu sering disambut, dijelaskan kepada kaum muslimin keistimewaan Ramadan supaya mereka antusias, semangat untuk bertemu dengan bulan istimewa ini. Yang kedua, puasa yang Allah wajibkan di bulan ini. Orang itu kalau melihat puasa cuman sekilas, puasa, aduh berat nih, sengsara saya ini, saya harus lapar, haus, nggak boleh ini, nggak boleh itu, lari terbirit-birit dia. Padahal ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, apalagi yang berkedudukan sebagai arkanul Islam, rukun-rukun Islam ini yang pokok, sholat 5 waktu, bayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini harus kita pandang, ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menganggap ini adalah hal yang membebani kita, menyengsarakan kita, menyusahkan kita. Kita mencoba untuk memandang ibadah-ibadah besar ini dengan
keyakinan ini adalah bagian dari rahmat Allah. Saya diwajibkan untuk melakukan amal yang ringan, disediakan banyak, sekian banyak ganjaran. Saya yakin kalau ada orang punya kerjaan, meskipun kerjaannya itu berat, tapi dari kerjaan itu dia dapat rizki yang halalan thayyibah yang melimpah ruah. Sebulan dapat 50 juta, sebulan dapat 100 juta. Pasti orang ini merasa bersyukur kepada Allah karena punya sumber rizki. Padahal dia pekerjaan itu berat baginya. Demikian juga cara pandang kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu kalau kita utuh melihatnya, kita lihat dengan Alkitabullah dan Sunnah, juga tidak terbukti kalau ibadah puasa itu memberatkan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Al-ayah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Seberapa kokoh? Maksudnya puasa ini nanti adalah puasa Ramadan ya. Seberapa kokoh kewajiban ini? Kutiba, diwajibkan. Yang mewajibkan siapa? Allah, jelas yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diwajibkan orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita coba cermati di sini seberapa kokoh. Ini kokoh banget ya. Di kitab-kitab fikih itu biasanya para fuqaha itu kalau menjelaskan tentang ibadah, tentang hukum puasa, termasuk di sini di kitab Fiqh Sunnah. Shaumu Ramadan wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah dan ijma'. Apa itu wajib? Ini dijelaskan oleh para ulama ahli usul fikih. Hukum taklif itu ada 5 hukum ya. Ada wajib, adiknya di bawah wajib sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ini mestinya ya, hal-hal begini ini kaum muslimin itu tahu. Jadi kalau saya meninggalkan kewajiban itu, apa dampaknya? Kalau saya menunaikan kewajiban, apa yang saya dapat? Ini kadang-kadang kaum muslimin hari ini masalah seperti ini saja itu enggak punya. Sholat 5 waktu hukumnya wajib sampai di situ. Padahal wajib itu kalau dikerjakan dapat ganjaran, kalau ditinggalkan dapat ancaman siksa. Wajib berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan Ijma'. Al-Qurannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sunnahnya bunyal islamu ala khams. Ini menyangkut masalah yang sangat mendasar. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Ini yang sering disebut dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan wa hajjul bait. Ini dasar. Orang Islam itu wajib hukumnya dia mengetahui tentang rukun-rukun Islam. Nah, kemudian berdasarkan ijma', beliau mengatakan, Syekh Sadiq mengatakan wa ajma'atil ummah, dan umat Islam ini telah sepakat ala wujubi siyami Ramadan, atas wajibnya puasa Ramadan, wa annahu ahadu arkanil Islam. Puasa Ramadan itu salah satu rukun Islam. Rukun itu berarti bagian yang sangat pokok. Kalau kita bicara rukun dalam urusan apapun, rukun sholat, rukun wudhu, rukun Islam, rukun iman, itu berarti rukun haji misalnya, itu berarti terkait dengan hal-hal yang sangat pokok. Yang kalau tidak terpenuhi salah satu rukun, akibatnya apa? Tidak sah ibadah itu. Taib allati ulimat minad dini bid-darurah, yang sudah diketahui dengan pasti dari agama ini. Ya, jelas-jelas wajib. Nah, wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Dan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia murtad, keluar dari Islam. Bahasa ini jemaah sekalian, itu bahasa pasaran, bahasa standar di kitab-kitab fikih. Cuman kadang-kadang ini narasi seperti ini dianggap kerasnya, tapi memang ini bahasa standar di kitab-kitab fikih.
bahwa orang Islam kok mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia murtad, keluar dari Islam. Kecuali kalau orang ini baru masuk Islam, belum tahu, atau orang yang tinggal di suatu tempat yang di sana itu tidak ada ilmu sama sekali. Itu tidak murtad, tapi harus dikasih tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti orang yang mengingkari, kalau ini jelas-jelas dia ucapkan, ya, kalau disimpan di hati dia munafik namanya. Kalau ada orang Islam selama ini tidak pernah ngomong, tidak pernah menyatakan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, tapi disimpan keingkarannya itu di dalam hati, berarti dia munafik. Munafik. Tapi kalau jelas dia ucapkan, ketahuan pengingkarannya terhadap wajibnya puasa Ramadan, hukumnya murtad. Diperlakukan layaknya orang murtad. Gimana? Yustatab, diperintah untuk bertobat, menarik kembali keingkarannya dan meyakini bahwa puasa Ramadan wajib. Wa illa qutila haddan. Kalau dia bersikukuh di atas pengingkarannya itu, qutila haddan, dieksekusi. Ya. Yang berhak mengeksekusi siapa? Mahkamah syariah. Kalau kita cuman punya ilmu ini, kita tidak bisa menindak orang yang mengingkarinya, cuman bisa mengingatkan. Baik. Kemudian ada penjelasan juga. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak puasa karena malas? Apakah murtad? Pendapat yang kuat di kalangan para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak murtad. Tolong ingat baik-baik. Ada orang Islam nggak puasa, itu tidak murtad, tapi dia melakukan dosa besar. Apalagi kalau memang tidak puasanya itu karena udzur syar'i, itu boleh, tidak salah dia. Ada orang yang sudah sepuh, lanjut usia nggak puasa, ya memang dia itu sudah tidak diwajibkan oleh Allah puasa. Ada musafir ya, melakukan perjalanan jauh, di tengah dia safar kemudian dia berbuka, itu tidak salah karena memang Allah ngasih keringanan. Orang yang sakit nggak puasa, baik, ini ikhwatal iman. Orang yang kalau mengingkari murtad, ya awas jangan gagal paham. Antum yang menjadi saksi apa yang saya sampaikan ini, saya menyampaikan, antum yang mendengar. Kalau mengingkari kewajiban puasa Ramadan, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau tidak puasa, maka tidak murtad, tapi melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian di sini dikutip perkataan Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Wa qala Imam Ad-Dhahabi, wa indal mu'minina muqarrar, ada ketetapan di kalangan orang-orang beriman, anna man taraka sauma ramadhana bila maradin, bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena sakit dan bukan karena udzur syar'i, annahu syarrun minaz zani, dia lebih parah, lebih lebih bejat daripada penjina, wa mudminil khamri, dan pecandu khamr. Ini menurut perkataan Imam Ad-Dhahabi rahimahullah, ada ketetapan di kalangan kaum muslimin bahwa orang yang puasa tanpa udzur itu separah itu. Bal yushakkuna fi islamihi, bahkan diragukan keislamannya. Wa yudhannuna az-zindiqah, wa yudhannuna bihi az-zindiqah, dan dia tertuduh sebagai orang zindik. Zindik ini agamanya rusak parah, ya, wal inkhilal. Ini kalau puasa ikhwatal iman ya. Tapi kalau sholat 5 waktu, di kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan bahwa para sahabat Nabi dulu itu punya satu konsensus, kesepakatan. Tidak ada amal ibadah yang ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Maka kalau meninggalkan sholat 5 waktu, itu ada sebagian ulama yang mengatakan kafir. Di sini ada munaqasyahnya, ada ada penjelasannya tentang masalah ini. Tapi itu nanti kita bahas mungkin di luar ini ya, kita fokus di puasa dulu. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu puasa Ramadan ya, yang di ayat Al-Qur'anul Karim dinyatakan oleh Allah kutiba alaikumus shiyam. Itu sekokoh itu kewajiban puasa Ramadan. Kemudian turunannya, kalau sudah sampai di sini, puasa Ramadan itu yang wajib siapa? Yang wajib menjalankan puasa Ramadan itu siapa? Ternyata setelah kita cermati
Ya, dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, puasa Ramadan itu tidak diwajibkan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin dalam segala keadaan. Ya Allah, kalau seandainya ini yang ada, pokoknya ketemu dengan bulan Ramadan seluruh kaum muslimin dalam segala keadaan wajib puasa. Itu di masjid-masjid, setiap masjid harus disiapin ambulan. Ya, ternyata orang yang musafir dapat rukhsah, boleh tidak puasa. Yang sakit, apalagi kalau sakitnya parah, yang kalau dia puasa menimbulkan bahaya baginya. Kata para ulama, kalau sakitnya itu sampai ke level ini, sakit parah, ya, yang kalau dia puasa itu akan menimbulkan bahaya, ekstrimnya sampai kematian. Haram bagi orang yang keadaan seperti ini puasa. Orang-orang yang sepuh, yang sudah lanjut usia, hamil, menyusui, ternyata mereka itu bukan orang-orang yang diwajibkan oleh Allah puasa. Maka kalau kita sudah sampai di sana tadi, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Berikutnya, siapa yang wajib menjalankan ibadah ini? Pertama, muslim. Berarti orang di luar Islam tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah ini. Kalau dia ikut-ikutan ya cuman dapat lapar dan haus, tidak mungkin bernilai ibadah. Yang kedua adalah akil, berakal. Berarti orang-orang yang tidak berakal, yang tidak kena kewajiban ini. Balik, yang sudah balik. Hari ini kadang-kadang ada orang tua, pemimpin keluarga muslim ini tidak tahu kalau anaknya itu sudah balik. Bahkan tidak punya ilmu kapan anak saya ini berstatus sebagai anak yang sudah balik. Ini ilmu penting sebenarnya, karena kaitannya nanti dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kaitannya dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Baliknya anak laki-laki itu apa jemaah sekalian? Baliknya anak laki-laki, mimpi basah, ikhtilam bahasa fikihnya. Kalau ada anak itu dia mimpi basah, keluar sperma, maka setelah itu dia wajib mandi dan statusnya sudah balik. Umurnya relatif. Mungkin gak anak 11 tahun ikhtilam? Mungkin 11 tahun. Tapi kalau 5 tahun Ustaz ada ikhtilam? Kayaknya gak ada. Atau umurnya genap 15 tahun. Perempuan lebih gampang lagi, anak perempuan itu. Haid pertama, dia dapat haid yang pertama, setelah itu dah balik. Itu juga relatif umurnya ya. Relatif. Mungkin gak anak 10 tahun itu sudah haid hari ini, masa sekarang ini? Mungkin. Berarti kalau itu 10 tahun sudah haid, berarti balik. Kemudian ditambah lagi sahih, dia sehat. Karena di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, orang yang sakit itu tidak diwajibkan oleh Allah masuk dalam jajaran orang yang wajib puasa. Kemudian mukim, karena musafir dapat rukhsah. Ya, entah, ya. Kemudian apa lagi? Sahih, mukim, mampu, kuat ya. Karena yang sepuh tidak. Kemudian spesial untuk perempuan muslimah apa? Apa jemaah sekalian? Kewajiban puasa bagi muslimah. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Suci dari haid dan nifas. Jadi kalau muslimah itu haid ya udah enggak puasa. Taib itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ternyata puasa yang diwajibkan oleh Allah itu hanya ayyamam ma'dudat. Beberapa hari kita akan ketemu dengan Ramadan. Kita memohon kepada Allah semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat istimewa. Kemudian mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah masuk dalam jajaran orang-orang yang berkewajiban Ramadan, puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan suasana yang aman, damai, ya. Kemudian kita bisa berlomba-lomba bertakarub kepada Allah. Kita jaga sholat 5 waktu. Kita puasa yang bagus, kita tarawih yang bagus, kita memperbanyak tilawah, kita perbaiki akhlak kita, ya. Kita luluhkan kesombongan kita, karena melalui puasa itu kita sadar kita ini makhluk lemah, nggak makan dari fajar sampai maghrib aja kadang-kadang kelepak-kelepak gitu. Tapi kadang-kadang kita ini lupakan hal ini. Kita pupuk akhlak-akhlak yang bagus, kita belajar menjadi dermawan, kita belajar menjadi pemaaf, kita belajar menjadi apalagi penyabar, nah, dan lain sebagainya.
Ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti selanjutnya itu banyak ya, banyak cara untuk menambah ilmu kita melalui berbagai media, melalui berbagai sarana di seputar Ramadan ini. Baik, mudah-mudahan yang kita sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat, memberikan motivasi kita untuk menyongsong bulan yang istimewa, dan juga mudah-mudahan kita bersemangat untuk menekuni ibadah yang Allah wajibkan, ibadah yang Allah anjurkan, sehingga Ramadan tahun ini dan Ramadan yang lalu ya benar-benar membuahkan hasil, memperbanyak tabungan kebaikan kita, dan itu semua puncaknya kita harapkan nanti pada yaumul hisab menjadi penyebab kita mendapatkan ampunan, menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat, menjadi penyebab kita dibebaskan dari nerakanya, dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian, berkenan untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.